Halo, selamat malam semuanya. Ini adalah catatan analisa Bitcoin untuk tanggal 5 Mei 2025, di mana saya selalu merecord setiap analisa perubahan dari pergerakan harga Bitcoin di setiap harinya. Well, saya pasti bisa sangat salah, disclaimers, dan ini bukan financial advice, jadi lakukan analisa ulang kembali. Oke, jika kita melihat, maka trendline untuk kenaikan ini sudah mulai di break, tapi apakah ini tandanya akan langsung turun? Saya pikir bisa saja, tapi mungkin belum saatnya, jadi masih prematur untuk dikatakan seperti itu. Jadi menurut saya dengan counting yang seperti ini, di mana pullback arah menuju tren utamanya telah terjadi counting 1 dengan diawali I1, I2, I3, I4, dan I5 menjadi leading diagonal hingga membentuk satu yang lebih besar, correction menjadi 2, dan ini adalah extension dari 3, maka 3-nya ada di sini, dan 4 adalah flat correction ini. Nah, pertanyaannya saat ini, apakah 5 ini telah selesai? Karena jika kita mengukur, maka ini bisa menjadi target dari 5, walaupun sebaiknya saya juga mengaktifkan 2618-nya ataupun di atasnya sekalipun jika 5 menjadi extension kembali. Dan apakah panjang 1 ini sudah sama dengan panjang 5? Kalau kita melihat seksama, maka ini belum achieve gitu ya, dimana ini adalah area rejection, ini adalah area rejection kedua, rejection area 2 untuk harga 102, dan ini adalah rejection area pertama yang saat ini harga sedang berada ya, bolak-balik aja di sini. Nah, yang menarik adalah 5 ini. Apakah 5 sudah di sini atau memang akan naik lagi ke area ini atau 327-nya di sini, karena bisa saja 5 itu setara dengan panjang satunya. Nah, untuk memantau itu baiknya dari hari demi hari kita harus selalu update untuk mengawal pergerakannya. Kita langsung masuk aja ke time frame yang lebih kecil, dimana saya sudah menunggu dari pagi pergerakan ini. Oke, kita masuk lebih kecil lagi, ada di sini. Well, 5 biasanya akan menjadi ending diagonal juga. Jika kita melihat MACD, maka sebenarnya di time frame besar sudah mulai ada divergent dari hari demi hari ya. Selalu ada divergent dan divergent gitu ya. Tapi yang menarik adalah saya melihat apakah nantinya gitu ya, esok hari atau 2 hari 3 hari ke depan kita akan melihat adanya pergerakan kenaikan harga kembali melebihi level dari satu ini. Oke, melebihi level ini, entah di mana nantinya saya juga nggak tahu, belum tahu gitu. Tentunya yang menjadi acuan adalah channeling dari pergerakan yang dimulai dari 3 ini ya, top of 3 ke bawah. Oke, ini. Apakah channeling ini akan di break atau bagaimana nantinya dengan impuls ini, saya hapus dulu, dengan impuls 5 ini. Oke, 5 I3 ini ya, jadi 5 itu nanti akan membentuk semacam seperti ini ya, maksud saya 1 2 3 4 5. Oke, nah saat ini jika area C ini saya curigai telah selesai penurunannya. Kenapa? Karena long dari X to A biasanya akan sama dengan B to C. Oke, jika ini B to C, oke, dia sudah achieve sama dengan long dari X to A-nya ya. Dan di sini terjadi support yang cukup kuat jika kita melihat. Dan tadi pagi ya, siang agak sore kita melihat ada impulse rejection balik lagi kembali, di mana telah mencapai puncaknya. Apakah ini akan membentuk leading diagonal kembali? Jika kita menarik dan terlihat saat ini terjadi rejection di 0506 ya. Oke, maka baiknya jika saya melakukan counting dan melakukan action dari outlook ini, saya telah open posisi sekitar 0,3 risk ratio, dan target utama pertama mungkin pasti di sini. Oke,
Ini kita berikan target pertama sebagai resisten paling terdekatnya, target 1. Oke, saya taruh di atas saja yang warna hitam. Oke, dan tentunya buat saya pribadi target swingnya adalah area berikutnya. Ini target 2 saya. Ya, ini ada target 2 saya, dimana mungkin ketika menyentuh ini saya akan pertimbangkan untuk taking profit 50 ataupun averaging, nantinya dilihat kembali. Nah, jika kita melihat dari X to Y telah terjadi 5 gerakan, dan sekilas saya memantau, oke, ini adalah 3 gerakan dari I to C menjadi 3 gerakan. Maka mungkin formasinya untuk ending diagonal ini adalah 535. Oke, 535 gitu ya, tariknya dari sini. Oke, nah apakah 3 ini bisa ada di sini? Ya mungkin saja, saya tidak pernah tahu. Yang jelas kita akan melihat lagi, mungkin ada 5 gelombang kembali gitu ya untuk membentuk si I3 ini. Nantinya dari sini baru adjusting pembentukan, ini kita hapus dulu, pembentukan rising wedge atau ending diagonalnya ditariknya adalah dari awal I2, awal I1. Nah, seperti apa bentuknya saya tidak tahu. Mungkin seperti ini atau seperti ini, masih jauh ya. Untuk sementara ini yang saya lakukan adalah memantau pergerakan ini, dan saat ini sudah masuk ke area yang baik untuk mungkin nantinya ini menjadi leading diagonal kembali. Mana ini saya taruh di subminute. Oke, ini menjadi leading diagonal. Ini lebih baik lagi untuk pembentukan nantinya, mungkin ini menjadi 1 gitu ya. Ini misalkan dulu ya, menjadi 1. Oke, kita pisahkan menjadi putih dengan teksturnya hitam. Oke, ya masih harus dilihat lagi perkembangannya, bagaimana closing daily terjadi di nanti pagi. Dan jika sekilas kita melihat, maka ini gerakan yang cukup baik sampai jam 8.03 ini. Nantinya perlahan demi perlahan kita harus pantau. Itu aja dulu untuk saat ini. Sampai jumpa besok. Setiap pagi saya akan melakukan analisa ulang kembali. See ya guys.